Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini tentang taubat dan istighfar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Kemudian ikuti doa yang berbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Materi kita pada hari ini tentang taubat dan istighfar. Bapak menyampaikan tentang taubat dan istighfar. Ini ada gambaran yang kita hiaskan. Taubat dan istighfar ini misalnya kita itu di dalam perjalanan, kemudian di dalam perjalanan itu kita terjatuh, tapi jatuhnya itu haikal atau kotoran. Kira-kira kalau kita ingin jatuh tempat itu apa yang harus kita tulis? Apa nih? Kita ingin perjalanan, kemudian kita lakukan kabarnya itu kan kita kita rumah itu apa? Apa kita nah juga sih jadi taubat dan istighfar ini ibaratnya yang tadi kita habis bagaimana manusia itu kan merupakan sikap satu orang. Maka yang waktu kita lakukan yang bersama itu adalah taubat. Kalau di sini kita bantuan lewat Saukani. Saukani. Nah, ya. Taubat, maksud taubat dan hukumnya. Taubat dalam bahasa Arab itu taubat yang artinya kembali apa? Kembali kepada Allah. Yang asalnya kita itu jauh dari Allah, kembali kepada Allah. Yang asalnya jauh dari urusan akhirat, kembali kepada urusan akhirat. Hukum taubat ini adalah wajib. Makanya menurut ulama tatkala kita sudah mengerjakan maksiat atau dosa itu wajib segera bertaubat karena sudah taubat. Maka jadi disuruh dalam bertaubat karena kematian ada yang kamu. Makanya disuruh dalam bertaubat. Seandainya benar-benar bertaubat, kalau kamu umur sudah habis, kamu ulama agama itu maupun akibat segala beda-beda. Hujan saja bisa tiba-tiba, apalagi maut. Makanya kata-kata hikmah itu ada, bukannya undangan perkawinan yang menghidupkan, tapi yang lebih menghidupkan lagi kalau undangan kematian itu lebih melanjutkan lagi. Orang kan undangan perkawinan orangnya masih ada, tapi kalau undangan kematian orangnya ada lagi. Makanya kita tidak ulama disuruh tatkala tacabur kali bisa lakas mandi. Maksudnya apa? Lakas bertaubat kembali kepada Allah. Bukan dengan pergi-pergian untuk ulama yang mengolah hati senang, tapi dengan kembali kepada Allah.
orang yang diterima taubatnya. Jadi syarat taubat Allah terima itu menurut ulama 3. Yang pertama, jika bahasa kitanya itu yang pertama kita menyesal. Ingat kalau maksiat jujur menyesal. Jujur menyesal. Bahkan yang menyesal jujur itu sampai nangis. Kenapa? Mengakui pada salah. Kita ini ujar dulu itu nangkanya taubat sambar masih. Kenapa? Kamu pada batas tetap dijauhi. Kamu pada salah tetap dijauhi. Kita itu syarat taubat yang pertama diterima itu taubatnya kita jujur menyesal. Yang kedua kita berniat BMT. Yang ketiga baik kita ada lagi mengulangi. Ada di antara doanya itu apa? Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, alhamdulillah taubat kepada manusia. Wa salamat pula taubatan taubat sebagai manusia. Kemudian dia orang yang menerima taubatnya. Yang pertama orang tadi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sadar daripada salah. Artinya belajar juga berilmu agama. Tanpa pada salah nyaman kamu memiliki. Ini yang hari itu tanpa pada salah. Tapi kan kamu pada salah. Kemudian tadi coba di jalan tuh arah kau menghemukkan salah soalnya. Jadi kalau pada salah jalannya. Jadi penting belajar juga. Menyesal akan perbuatan dosa dan merasa dan menyadari buruknya perbuatan dosa dan bahayanya. Cara-cara bertaubat yang pertama menyesali, yaitu menyadari dosa yang lalu, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan lakukan apa yang disukai Allah. Allah itu peduli baik-baik. Makanya nyata dalam Quran wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah peduli baik-baik. Kenapa? Allah peduli mencintai orang yang berbuat baik. Jadi ada kisah kayak kawan kita sebelumnya ada kisah aja. Jadi ada seorang soleh namanya Bishr bin Habib. Ini awalnya si Bishr ini dia mampu, artinya maksiat tak mampu. Cuma tatkala di perjalanan si Bishr melihat ada salambat kertas tulisan basmalah. Melihat tulisan basmalah itu ada kirim orang, kirim ambil kertas tadi, kirim balas ini ada duit di kantong, kalau kan sini minyak harum, diharumi tadi, anggap sini tempat yang mulia menang. Kemudian singkat kisah ada orang saleh bermimpi, kemudian yang di dalam mimpi itu sampaikan ke Bishr, Allah memuliakannya di dunia dan di akhirat. Mimpi pertama asal percaya mengguru tadi. Maka mampu. Mimpi kedua, mimpi ketiga sama. Akhirnya ditemui Bishr al-Habib. Maka kadang-kadang cari orang yang kaya itu. Dia padamnya yang enggak. Padamnya yang enggak. Sudah. Adakan Bishr. Jadi yang nyakot. Dia pulang adakan Bishr al-Habib. Hanya ada. Kemudian puan minggu tadi. Sampian adakah yang digawi semalam berbeda? Asa dedetong nah. Asa dedetong enggak? Ingat-ingat lagi juruan guru. Ada dari guru semalam ada salambat kertas tulisan basmalah, ulun jahur, ulun minyak harum itu di tempat yang tinggi ulun anggap. Nah, yaitu jalan sidir. Berkat pian memuliakan yang dimuliakan Allah, Allah muliakan juga di dunia dan di akhirat. Akhirnya sidir menjadi ulama besar. Kenapa itu dari Al-Habib Sidin waktu itu pas bersandar itu kisah tentang Sidin bertaubat. Hikmah taubat, orang yang bertaubat menuju keberuntungan, hati akan menjadi bersih dan bersinar, kemudian
istighfar. Dalam pengertiannya istighfar ini artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kayak apa bacaannya? Banyak macam-macam istighfar. Di antaranya disebutkan di sini ada bacaan astagfirullahaladzim. Artinya itu kita memohon ampun kepada Allah. Hukum istighfar dan perbuatan istighfar. Hukumnya ada 3. Bisa istighfar tadi disunahkan, bisa wajib, bisa juga istighfar ini haram hukumnya. Penjelasannya, karena bingung kayak apa aja istighfar haram. Nah, yang pertama sunnah istighfar itu tatkala kita di masa berjam, ya lah. Tatkala di masa berjam, ibadah salam. Kenapa yang permulaan disunahkan sunnah Nabi? Baca istighfar 3 kali disunahkan. Hikmahnya apa? Sampai yang kita ujar ulama itu ternyata sangat banyak salahnya. Buktinya apa? Waktu Allahu Akbar yang diingat masalah dunia dan artinya Allahu Akbar. Namun orang-orang soleh bisa sadar kan artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kita yang diingat masalah dunia tentang Allahu Akbar. Berarti kita dusta masih takbir kita memuji Allah. Karena yang diingat masalah dunia, makanya dianjurkan penggunaan ibadah salam dan istighfar. Hanya banyak salah ya Allah. Sampai yang sudah kayak orang-orang saleh sampai yang Tuhan biar ampuni, Tuhan biar terima. Yang kedua hukum istighfar wajib. Tatkala apa? Tatkala kita mengerjakan maksiat wajib kita jangan menunda-nunda istighfar bertaubat tadi. Yang ketiga bisa menjadi haram jadinya orang meninggal. Cuma meninggalnya itu dia menyebutkan Allah. Kemudian kita meminta ampun. Dalil istighfar Quran surah An-Nasr ayat 3. Kemudian dari lagi Quran surah An-Nisa ayat 10. Itu masalah itu ayat 106 untuk diajari. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun yang hikmah istighfar. Hikmahnya diantaranya disayang oleh Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan diampuni dosanya. Kesimpulan ini artinya. Jadi sebanyak-banyaknya kita berbuat dosa, sebanyak-banyaknya maksiat yang kita gawe, selagi kita masih hendak bertaubat, pintu taubat terbuka luas, pintu taubat Allah terbuka luas. Makanya kita disuruh dalam kasih bertaubat. Jadi kembali kita kepada Allah supaya kita bahagia berhubung di dunia dan di akhirat. Ini yang dapat disampaikan. Mintalah banyak kesalahan. Terakhir sebelum Allah tutup kita baca istighfar. Terakhir sini. Umat Allah. Waalaikumsalam.